Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Cukup jelas berarti untuk apa yang akan terjadi selama kuliah kita. Nah, karena kita online, karena ada yang tinggal di Bekasi, ada yang di Wabina, ada yang di Biara dan sebagainya. Sementara Madiun memang baru merah membara begitu. Ya, jadi Yosenan merah membara, Demangan juga merah membara, Banjarjo sama, desa saya juga sama di Surujo. Jadi kita hindari pertemuan offline, sangat kita hindari karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi kalau kita kita bertemu offline. Jadi betul-betul kita harus jaga diri karena memang Madiun entah kota entah kabupaten ini baru agak ya merah-merahnya begitu. Nah, karena kita ini kuliahnya online, maka saya selalu akan memberikan penjelasan tutorial dalam bentuk video. Kenapa video? Supaya teman-teman bisa buka lagi. Dan semua video-video saya upload di YouTube saya. Maka silahkan dilihat di situ, semua kuliah saya semua ada di situ. Karena di YouTube itu unlimited. Jadi saya mau nyimpen video berapa giga pun nggak masalah begitu. Dan bisa diakses kapanpun. Jadi selalu lihat YouTube saya karena di situ ada video-video yang saya buat. Selalu akan begitu. Dan saya harap Anda juga mulai belajar menggunakan YouTube Anda supaya nanti kalau Anda misalkan sedang tugas luar kota, meninggalkan kelas atau apa, Anda bisa buat video pembelajaran sendiri, di-upload di YouTube Anda, lalu bisa minta peserta didik Anda untuk nonton YouTube Anda kan begitu. Supaya Anda punya ingatan begitu. Bukan hanya sekali mendengarkan lalu nanti hilang, itu resiko. Dan saya paham dengan kondisi seperti ini Anda itu kan juga sibuk macam-macam kan begitu. Bisa pegang HP yang lainnya lagi, bisa ngobrol dengan temannya, bisa sambil makan dan sebagainya. Itu sangat mungkin terjadi. Maka saya lebih suka dengan video, meskipun tetap kita butuh Zoom ini untuk tanya jawab, untuk diskusi yang begitu. Oke, kalau tidak ada, sekarang kita akan diskusi soal tugas akhir. Tugas sudah cukup jelas soal begitu. Kita akan diskusi soal tugas akhir. Semula saya merencanakan sebetulnya sebelum Madiun Merah Membara itu saya merencanakan karena Anda tinggal di Rubin maka Anda bisa latihan kur sendiri lalu bisa pentas di entah di rumah bina entah di aula tanpa penonton begitu tapi kita rekam kita live streaming kan begitu. Itu rencana saya yang kemarin. Jadi konser tapi tanpa penonton. Seperti yang sekarang ini sering terjadi di Metro, di ANTV kalau ada eh, grup grup band yang konser kan penontonnya virtual begitu. Saya kemarin merencanakan begitu. Kalau saya rekam dengan Handycam, saya masukkan ke namanya OBS begitu, lalu OBS lalu bisa di streaming ke YouTube dan sebagainya. Tapi situasinya sekarang menjadi tidak mungkin dengan kondisi yang kemarin terjadi pada Anda dan juga situasi yang ya ya terjadi di sekitar kita. Maka pilihan terakhir adalah Anda membuat feed choir. Feed choir di mana Anda memilih entah mungkin 3 sampai 5 lagu yang Anda latih sendiri-sendiri, tetapi lalu setiap orang merekamnya, lalu ada satu orang dari Anda yang bertugas menjadi editor. Sehingga ini menjadi sebuah penampilan choir tetapi dalam bentuk virtual. Tentu ini butuh kemampuan menggunakan aplikasi. Aplikasi untuk itu. Nah, apakah Anda sanggup? Karena harus ada karya. Saya mintanya bukan ujian tulis apa, tapi saya mintanya karya.
Kapan mulai latihan? Ya sejak sekarang. Kenapa begitu? Karena dengan begitu adalah latihan nyanyi kan begitu. Dengan saya beri tugas Anda membuat sebuah konser dalam bentuk fit choir 5 lagu begitu, maka Anda pasti setiap hari akan latihan begitu. Akan latihan nyanyi dengan benar kan begitu. Ngepaskan antara musik dengan Anda bernyanyi, nah itu pasti. Karena situasi seperti ini maka sejak awal kita omongkan. Kalau semester tahun lalu karena pandeminya tiba-tiba mendadak di belakang, di tengah begitu, maka satu lagu oke. Tapi sekarang kan kita sudah antisipasi di awal. Memang situasi kita akan begini sampai akhir semester. Maka pilihannya tinggal membuat fit choir, lalu kita bisa mempublishnya entah di YouTube atau di mana begitu. Atau nanti kita kirimkan ke bagian promosi PMB Widya Yuwana untuk menjadi salah satu karya yang bisa ditampilkan begitu. Tetapi harus ada yang tadi yang memimpin, mengatur dan sebagainya. Bagaimana rekan-rekan? Yang paling stres tentu editor ya. Karena dia harus bermain dengan komputer. Tapi untuk zaman sekarang harusnya Anda tidak asing dengan teknologi. Ya, anak Anda ini anak zamannya. Anak lahir sudah dengan teknologi yang kuat. Beda dengan saya. Oke, silahkan ada masukan komentar soal atau mungkin usulan soal tugas akhir ini. Silahkan yang mau bicara raise hand. Ayo bicara karena ini tugas Anda, yang ngerjakan nanti Anda, bukan saya. Pasti Anda sering mendengarkan, sering melihat di WhatsApp ada fit wire begitu. Nah, kita buat itu. Yuk, ada yang mau bicara? Saya, Pak. Silakan, Suster. Pak, ini tugas akhir ini apakah tadi mungkin saya kurang mendengar, ini sendiri-sendiri atau bagaimana? Bersama-sama. Oh, bersama-sama. Ya namanya fit choir berarti Anda sebagai satu angkatan bernyanyi dengan teks paduan suara begitu. Tapi ditata menjadi satu begitu. Fit choir. Teksnya dari mana saja, Pak? Teksnya bisa Anda pilih. Bukan saya yang milih, tapi ada yang memilih. Jadi, tetapi catatan saya, pilih lagu yang mudah. Kenapa mudah? Kita harus tahu diri, tahu level kita. Jadi begini, mohon maaf ya, saya katakan begini. Tidak ada paduan suara yang jelek. Nggak ada. Tapi kalau dirigen yang jelek, banyak sekali. Maksudnya apa? Kalau Anda ketemu paduan suara, nyanyinya jelek, yang salah bukan anggotanya, tapi dirigennya. Kenapa? Bisa jadi dia tidak ngerti cara yang latih. Satu. Dia tidak ngerti teori-teori musik. Yang ketiga, dia terlalu gaya, lagunya terlalu sulit. Akhirnya anggotanya tidak bisa nyanyi dengan baik. Kesalahannya siapa? Dirigennya. Jadi kalau Anda lihat sebuah paduan suara, dia nyanyinya jelek, itu pasti dirigennya nggak benar. Kenapa? Kadang-kadang kan kita ini gaya. Wah, kalau misa itu harusnya 4 suara. Lawang bisanya cuma 1 suara kok gaya 4 suara. Saya menghargai nyanyi 1 suara tapi bagus. Saya lebih menghargai daripada nyanyi 4 suara tapi bubar semua. Ngerti ya? Jadi ketika milih lagu, kita juga harus tahu diri. Anda ini kelompok yang mana?
Kalau sudah kelompok profesional, agak lama berkumpul, Anda bisa milih lagu yang agak sulit. Tapi untuk level teman-teman yang baru setengah tahun kumpul, dan apalagi sekarang kondisinya seperti ini, saya milih ya lagu yang paling mudah-mudah saja. Lagu paduan suara yang mudah. Kalau di bukunya PML selalu ada kriteria. Saya tunjukkan, saya ambilkan bukunya dari PML dulu. Bentar. Moga-moga bisa lihat. Ini dari PML. Setiap kali kita ketemu lagu, maka akan diterangkan, ini lagunya susah atau sulit. Levelnya apa? Jadi di sini. Di sini, ini ada yang namanya taraf kesukaran. Jadi kalau ketemu sebuah lagu, misalkan baris pertama ini lagunya apa? Ajarilah kami Tuhan bahasa cinta kasih. Mada Bakti 400. Dia akan ngomong, ini levelnya A. A itu artinya apa? Diterangkan. A itu artinya sangat mudah, semua kur bisa. Ya. Ini maksudnya, saya maksud sebagai level. Kita harus tahu diri. Jangan gaya. Kalau nanti Anda ngelatih kur misalkan, ngelatih kur umat Anda, ya tahu diri. Kalau hanya bisa satu suara, ya satu suara. Jangan terlalu berlebihan memaksa 4 suara. Bahkan kadang-kadang terjadi, ya, karena saya pernah ngalami ya di sebuah lingkungan. Cukup yang nyanyi sopran sama alto, padahal ada bapak-bapaknya. Nah, itu kacau semua nanti jadinya. Maka selalu pilihlah untuk Anda nanti lagu paduan suara yang mudah. Karena kalau lagu yang mudah Anda bawakan dengan bagus, Anda akan diapresiasi. Gitu. Hasilnya bagus. Begitu, Suster. Terima kasih, Pak. Oke, yang lain. Ada yang mau bicara soal tugas akhir ini? Ketua tingkat siapa? Ketua tingkatnya siapa? Daniel, silahkan Daniel. Iya, Pak. Kamu ketua tingkat? Ya, masih saya, Pak. Masih, Kak. Oke. Bisa menghandle ini? Semoga. Begini, menghandle itu begini. Anda harus memilih orang yang bertanggung jawab. Di antara kalian harus ada yang bisa menjadi pelatih, kan begitu. Ngajari temannya. Ya kan? Itu pasti harus ada. Dia juga yang akan ngontrol. Kalau nyanyi yang ini salah, ini diulang nyanyinya. Nggak bisa begini. Itu harus ada pelatih. Yang kedua harus ada pemain musik. Ada yang bisa main organ, piano atau gitar? Gitar, Pak, gitar. Oke, that's good. Atau mungkin alat musik yang lain, biola mungkin. Biola. Bisa biola tuh, Pak. Hah? Masih gitar saja, Pak, saya kira. Gitar juga bisa untuk mengiringi lagu gereja. It's okay. Ada soal. Jadi
Ini harus betul-betul menjadi sebuah kolaborasi Anda bersama sebagai angkatan untuk menghasilkan sebuah karya. Nah, nanti kalau Anda sudah bisa buat, nah nanti lain waktu buat lagi akan pasti sederhana sekali. Kalau yang skala besar, Anda bisa lihat antara lain di Mars Kuspanagoro Semarang. Waktu ulang tahun ke-80 kemarin, kan ada Marsnya. Nah, itu ada mungkin di atas 50 penyanyi atau mungkin 100 penyanyi itu. Tapi kalau Anda cukup 25 orang saja begitu. Kurang lebih seperti itu. Ada yang bisa kemampuan programming, maksudnya editing video, audio gitu. Ada, Pak. Oke. Saya rasa teman-teman yang lain juga harus belajar. Karena sekarang ini kalau Anda jadi guru, jadi katekis tidak bisa editing audio video, wow, memalukan. Ya, Anda harus bisa editing audio video. Paling tidak dengan KineMaster yang di Android itu, paling tidak. Jadi saya berharap Anda belajar menyanyi, Anda juga belajar menggunakan teknologi untuk membuat audio video begitu, editing audio video begitu. Anda juga latihan kerjasama. Karena tidak mungkin ada paduan suara yang bagus tanpa ada kerjasama. Apakah butuh alat yang canggih? Untuk masing-masing orang tidak. Hanya butuh HP, lalu headset. Biasanya begitu. Karena HP kita sekarang sudah canggih. Artinya kamera HP Anda pada umumnya sudah bisa high definition begitu. HD quality. Jadi tidak perlu alat yang terlalu canggih. Untuk headset biasanya harga 25.000 saja, kualitas take voice-nya sudah bagus sekarang ini. Jadi nggak harus sesuatu yang mahal. Ada lagi yang mau bertanya? Atau diskusi? Kalau iya, berarti sejak sekarang Anda harus siapkan 5 lagu. Ya, suster? Oh, no. Harus siapkan 5 lagu, sederhana saja, jangan yang sulit, paduan suara. Yang bisa mulai dipelajari. Daniel, silakan. Pak, saya bertanya. Ya. Ya, silakan. Apakah untuk memilih lagu itu bebas, Pak? Jadi nggak ada terkait dengan tema liturgi atau apa ini? Bebas, bebas. Bebas. Terima kasih, Pak. Boleh lagu daerah, lagu nasional, boleh lagu pop, boleh lagu gereja, tapi yang paduan suara. Bukan yang solonya kuat. Maka paling baik nanti silahkan tunjukkan ke saya. Saya akan mengevaluasi apakah lagu ini sederhana atau tidak. Layak kita nyanyikan atau tidak. Jadi nanti bisa milih, lalu konsul ke saya. Oke, yang lain silahkan. Apakah ada pertanyaan lagi? Atau diskusi soal tugas akhir? Pak, saya ingin bertanya, Pak. Patricia Ellen, oke. Iya, Pak. Itu terkait sama lagunya tuh bisa lagu jenis dangdut gitu bisa nggak, Pak? Jika ada yang bentuknya paduan suara silahkan. Ya, jika ada yang bentuknya paduan suara silahkan.
Karena ring lagunya bebas. Bisa lagu gereja, Baik, bisa Pak. lagu rohani, bisa lagu pop, bisa lagu daerah. Atau kalau misalkan Anda ada yang dari timur, saya punya lagu yang bagus. Silakan dipakai, tidak apa-apa, it's okay. Atau dari Kalimantan, dari Sumatera, ada lagu-lagu yang bagus. Ya mungkin di dunia luar tidak dikenal. Tapi kalau kita nyanyikan, Anda nyanyikan ini jadi bagus. Menarik. Oke, silahkan dipakai. Begitu. Begitu. Yang lain? Saya Pak. Ya, Kevin. Tadi menyimak penjelasan dari Bapak itu kan Pak, yang soal Mazmur itu, apakah ada bimbingan dari Bapak gitu Pak? Ya kayak dasar-dasarnya gitu Pak. Soalnya kan kalau saya secara pribadi soal Mazmur belum sama sekali paham gitu nah Pak. Apalagi kalau nanti disuruh praktek nyanyinya langsung gitu, saya pasti akan kesulitan gitu Pak. Oke. Terima kasih. Ya. Nanti akan ada teori tentang notasi, teori tentang birama, tentang ritme. Nah, itu nanti akan membentuk musik. Nah, itu harus dipelajari dulu. Baru nanti bisa ngerti ini salah atau benar. Jadi nanti akan diajari. Diajari teorinya loh ya. Teori dasarnya akan saya ajari. Setelah itu bagaimana teori di-apply pada lagu kan begitu. Tidak seperti tugas yang semester lalu, tahun lalu, karena Mazmurnya banyak yang baru. Jadi nanti saya juga tidak tahu apakah nanti Anda dapat Mazmur yang baru atau Mazmur yang lama. Jadi kalau yang zaman dulu masih bisa lihat di YouTube atau apa, oh Mazmur yang ini minggu kesekian. Kalau sekarang belum tentu ada. Karena apa? Mazmurnya baru diterbitkan 2020. Begitu. Jadi betul-betul ya perjuangan untuk kalau pas ada jatah dapat yang baru ya harus perjuangan untuk belajar kan begitu. Begitu. Kevin. Ada lagi yang lain? Aba-aba juga nanti saya ajari. Ada teorinya. Kalau ada nanti Anda buka-buka buku menjadi jirigen jilid 1 dan 2, itu semua teori musik. Teori memberi aba-aba seperti apa, teori caranya bernyanyi, teori caranya bernafas seperti apa, itu semua di buku itu. Maka tolong nanti dibuka, dicoba begitu. Karena itu buku exercise. Gitu. Bukan buku teori saja, tapi ada exercise-nya, ada latihan-latihannya. Oke, ada lagi? Pertanyaan? Saudara-saudara? Jelas ya? Dan semoga Anda mulai senang bernyanyi. Dan juga menjadi dirigen. Karena suatu ketika akan terjadi misalkan di sekolah karena ada guru agama, Bu, tolong mimpin anak-anak, latih anak-anak ya, besok tugas kur di gereja, itu bisa jadi tugas Anda itu. Kalau Anda sampai tidak ngerti caranya nyanyian ya mehong saya ini ya. Oke, clear, jelas. Ya, Pak. Oke. Sekarang kita masuk ke materi. Kalau sudah cukup jelas, sekarang kita masuk ke materi. Materi pertama hari ini sudah saya kirim di link Moodle. Apakah Anda sudah nonton semua? Sudah, Pak. Saya tidak akan menjelaskan di sini soalnya. Jadi maksud saya begini, kalau dengan saya biasakan seperti semester lalu,
belajar sebelum kuliah. Biasakan. Supaya di kelas kita lebih banyak interaksi. Begitu. Oke. Bagian pertama soal peran musik dalam liturgi. Jadi harus saya katakan bahwa musik adalah bagian integral dari liturgi. Bagian integral. Yang paling integral kelihatan ada pada lagu Kudus. Di video saya sudah saya jelaskan. Ya. Maka kita tidak bisa mengatakan bahwa musik itu tambahan saja dalam liturgi. Tidak. Kenapa? Karena di akhir prefasi selalu dikatakan bersama-sama dengan para malaikat kita memuji Allah dengan bernyanyi. Kan begitu. Kudus, kudus. Nah, ini jelas. Jadi musik itu bagian integral. Maka tidak bisa dikatakan bahwa musik itu tambahan saja. Dan karena bagian integral, maka musik begitu penting bagi perayaan liturgi. Karena dengan musik, maka liturgi bisa menjadi menarik, bisa menjadi khidmat, bisa menjadi agung, dan bisa membantu orang masuk pada penghayatannya. Maka sudah saya jelaskan di video saya soal lagu pembuka, itu lagu fungsinya apa. Lalu lagu persiapan persembahan, itu fungsinya apa. Lagu komuni, lagu penutup, lagu kudus, lalu lagu Bapa Kami, dan segala macamnya. Pemahaman Anda tentang fungsi, tujuan, tugas masing-masing lagu nanti akan membantu Anda untuk memilih lagu. Nah, minggu depan baru kita akan belajar caranya memilih lagu. Untuk apa? Untuk Ekaristi. Dan tentu bisa di-apply untuk ibadat, sabda, di lingkungan-lingkungan. Karena memang liturgi kita yang paling tinggi adalah Ekaristi. Oke, sekarang saya akan buka ruang tanya jawab terkait dengan penjelasan saya tentang nyanyian musik dalam liturgi. Itu juga sudah dijelaskan, ada dalam buku Musik dan Nyanyian dalam Liturgi. Jadi penjelasan saya ambil dari buku yang ada filenya yang sudah saya bagikan. Oke, silahkan yang mau bertanya, Anda bisa raise hand. Atau ada yang belum jelas dari penjelasan saya di video tersebut. Kalau Anda belum nonton, ya walam. Karena yuk. Saya, Pak. Suster, ya silahkan. Pak, kemarin saya sempat nonton video Pak Resto. Itu Kudus kan, apakah karena ada keuskupan-keuskupan yang menurut liturgi mereka bahwa Kudus itu harus dinyanyikan, dan ada juga apalagi setiap misa setiap hari ya. Lalu ada juga Romo yang mengatakan Kudus gak usah dinyanyikan, apalagi zaman sekarang ini buru-buru, maunya suka gak usah dinyanyikan semua lagu. Bagaimana Pak? Apakah kan Kudus itu kalau kita nonton itu ya sebuah penting sebenarnya. Tapi bagaimana zaman-zaman sekarang itu? Gitu, Pak. Ya. Jadi begini, Suster. Kudus itu adalah lagu yang paling tinggi dalam Ekaristi. Artinya apa? Dialah musik yang integral dengan doa syukur agung. Kyrie, Tuhan kasihlah kami, masih bisa dihilangkan. Gloria masih bisa dihilangkan. Tetapi Kudus tidak boleh dihilangkan. Ya. Kudus itu salah satu bagian yang tidak boleh dihilangkan. Maka kalau Anda mau misa sederhana, misa 1/4 jam 20 menit. Kalau ditanya, mana lagu yang mau dinyanyikan? Jawabannya harus pertama
kudus. Itu harus dinyanyikan. Karena ini memang musik yang integral. Nah, cuman juga diberi keleluasaan sekarang ini, Sister, untuk mendaraskan saja. Tetapi idealnya ini sebaiknya dinyanyikan. Maka kalau ada kuspan yang mengatakan ini harus dinyanyikan, that's very good. Itu sangat bagus. Saya sangat menghargai itu. Bahkan di misa harian di mana yang lainnya tidak ada lagu, Bapa Kami didaraskan, kudus dinyanyikan. Itu sangat bagus. Karena memang ini bagian paling penting. Lagu, musik yang paling penting dalam liturgi itu ini. Tidak boleh sampai kudus tidak dibunyikan, itu tidak boleh. Tapi kalau tidak bisa dinyanyikan, maka bisa didaraskan. Itu pilihan yang kedua. Tetapi intinya tidak boleh dihilangkan. Ya, tidak boleh dihilangkan, Sister. Kalau sampai hilang ini salah. Tetapi sebaiknya idealnya dinyanyikan. Idealnya. Sangat ideal. Dan itu sangat bagus. Tetapi kalau tidak mungkin, ya tidak apa-apa didaraskan. Tapi tidak boleh hilang. Tidak boleh hilang. Maka kalau kita lihat, ya, lagu pembuka, nggak pakai boleh enggak? Boleh. Tuhan Kasihilah Kami enggak dipakai boleh enggak? Boleh. Gloria nggak dipakai boleh enggak? Boleh. Lagu persiapan persembahan nggak dipakai boleh enggak? Boleh. Enggak ada, enggak, itu enggak terlalu penting. Lagu penutup enggak ada, enggak apa-apa. Lagu komuni enggak ada, enggak apa-apa. Bapak Kami cukup didoakan saja, karena kan doa. Bapak Kami bukan lagu ya, tapi sebenarnya doa, gitu ya. Beda antara kudus dan Bapak Kami, Sister, ya. Kalau Bapak Kami itu doa, maka kalau Anda mau buat lagu Bapak Kami boleh, tetapi rumusnya harus persis seperti kitab suci. Tapi kalau kudus itu lagu, musik, maka harus dinyanyikan idealnya. Tapi kalau tidak, ya cukup didaraskan. Jadi keuskupan yang tadi saya katakan tadi menurut saya oke-oke saja. Tapi alangkah baiknya kalau kudus itu dinyanyikan. Alangkah baiknya. Karena apalagi kalau privasinya lalu dinyanyikan, ya, itu menjadi lebih agung lagi. Ya, begitu. Privasi dinyanyikan lalu kudus dinyanyikan. Ingat, karena ini bagian integral, maka mohon maaf, jangan pernah memutus antara privasi dengan kudus. Contoh begini. Kalau privasinya jadi begini, menyanyikannya harus sambung. Jadi kalau imam di bagian akhir privasi menyanyikan bersama dengan para malaikat memuji Allah, langsung nyanyi. Musik langsung bunyi. Jangan ada kebiasaan setelah privasi imam selesai, lalu dirigennya mengumumkan, kita nyanyikan kudus nomor 240. Baru musiknya mulai. Tidak boleh. Karena ini bagian integral, maka setiap kali imam selesai bersama dengan para malaikat kita bernyanyi atau mendaraskan itu, maka langsung dimulai. Nggak boleh ada jeda. Ya. Karena ini bagian integral. Begitu. Itu, Suster. Terima kasih, Pak. Oke, yang lainnya silakan. Kalau ada yang mau bertanya. Ya, karena ini penting sekali. Pemahaman tentang fungsi nyanyian dalam liturgi. Yuk, silahkan bertanya. Bertanya aja loh. Nggak susah loh. Ayo. Saya jawab. Bentar.
Silakan. Ada mau bertanya? Halo. Any question? Jangan diem aja, ayo. Halo. Gatsia bertanya apakah kudus harus selalu dinyanyikan. Tadi saya sudah jawab ya, dengan pertanyaan suster tadi. Atau mungkin ada bisa chat pertanyaannya. Ayo. Ada pertanyaan, Miko? Silakan bertanya. Begini Pak, saya mau tanya soal lagu Kudus. Ya. Jadi sesuai pengalaman saya yang lalu-lalu, ini kadang saya menemukan saya nggak tahu ini namanya kesalahan kata-kata atau gimana. Jadi kayak ada dua paham gitu loh Pak. Di bagian lirik, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Nah, paham saya sendiri, saya diajarinya dulu, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Sedangkan ada beberapa orang yang saya temui itu, mereka bilangnya terberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Nah, yang saya tanyakan ini sebenarnya ini apa perbedaan dua penggunaan kata ini sebenarnya ini didasari dari aturan keuskupannya masing-masing atau mereka punya buku masing-masing yang berbeda. Lalu kalau misalnya berbeda seperti ini, apakah mengurangi makna dari lagu Kudus tersebut, Pak? Itu dari saya. Makasih. Oke. Baik. Jadi begini. Karena Kudus ini adalah lagu yang integral dengan doa syukur agung, maka teksnya juga harus mendapatkan persetujuan dari tahta suci Vatikan. Nah, kita pernah punya TPE yang sebelum TPE tahun 2005. Yang dulu waktu itu DSA itu umat bisa menjawab. Yang saya pegang, yang sering Anda punya, ini adalah TPE tahun 2005. Dan teks ini, buku ini, sudah mendapat persetujuan dari tahta suci. Maka, kalau kita ngomong rumusan kudus, di buku ini dikatakan, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Ya, diberkatilah. Akibatnya apa? Semua teks terpujilah tidak boleh dipakai. Ya, jadi harus kata diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah engkau di surga. Selain itu, syairnya harus disesuaikan dengan buku ini. Gitu. Jadi kalau tidak sesuai dengan ini kan ya dia pertanyaannya dia ikut gereja mana kan begitu. Kalau ini jelas sudah diakui tata suci. Artinya teksnya, bahasanya sudah disetujui tahun 2005. Dari ini baru satu-satunya yang kita punya yang disetujui. Jadi sebelum 2005 itu teks TPE kita belum pernah disetujui oleh tahta suci. Tapi baru 2005 kita punya teks yang disetujui oleh tahta suci. Dan teksnya sudah dengan kudusnya diberkatilah. Begitu. Termasuk juga Bapa kami. Kalau masih ada kebiasaan pakai Bapa kami Filipina, tolong jangan dipakai. Kenapa? Karena aminnya 3 kali. Aminnya 3 kali. Dan itu tidak boleh. Maka kalau buat lagu Bapa kami, misalkan nanti Anda buat, sebaiknya jangan pakai kata amin. Maka kalau Anda lihat di TPI ini, semua lagu Bapa kami tidak ada aminnya.
Karena amin dalam Ekaristi itu hanya sekali. Kapan? Di akhir Ekaristi. Tanda salib itu hanya sekali di depan dan sekali di akhir. Jangan kakian tanda salib, kan begitu. Nanti kalau di kuliah liturginya Romo Joko akan dijelaskan. Mau berapa kali buat tanda salib dalam misa? Ya cuman sekali di awal, sekali di akhir, kan begitu. Amin juga begitu. Amin itu hanya terakhir. Wong amin itu artinya setuju, selesai. Maka amin itu hanya di akhir. Maka Bapak kami yang pakai amin semua tidak boleh. Begitu. Oke, yang lain? Silahkan. Moga-moga cukup jelas untuk Niko tadi. Jelas, Pak. Oke. Terima kasih. Yuk. Yang lain? Tere mau bertanya? Belum ada, Pak. Jessica? Nggak ada. Ali Pandi? Biasanya banyak bertanya ini, ayo. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ayo. Soal fungsi peran musik dalam liturgi. Fungsi masing-masing lagu dalam liturgi. Nah, nanti Anda akan saya beri tugas setelah minggu depan ya, tapi memilih lagu. Lagu apa yang paling penting? Lagu proprium. Proprium. Jadi dalam musik itu ada dikenal, dalam musik liturgi ya, dikenal dua jenis lagu. Yang satu lagu ordinarium, yang satu lagu proprium. Saya ketik di chat ya. Ada lagu ordinarium, ada lagu proprium. Ya. Kalau ordinarium itu dari kata Latin ordinarius. Ordinary, kalau dalam bahasa Inggris kita kata ordinary, yaitu biasa. Apa yang disebut lagu ordinarium? Yaitu lagu Kyrie, lagu Gloria, kemuliaan, lalu Kudus, Sanctus, lalu Agnus Dei, anak domba Allah. Ini disebut sebagai lagu ordinarium. Kalau ditanya, kita mau misa, ini ordinariumnya pakai apa? Jawabannya langsung, kita pakai ordinarium misa kita 2. Kita pakai ordinarium misa dulu. Sudah 1 set, di puji syukur ada sudah 1 set. Kita pakai ordinarium misa raya 2. Kita pakai ordinarium Te Deum. Jadi itu sudah 1 set. Itu namanya ordinary. Sementara lagu-lagu yang tidak ordinary, tidak biasa, itu disebut lagu proprium. Proprium. Apa saja lagu proprium? 1 lagu pembuka, bukan lagu pembukaan ya. Lagu pembuka. Ingat ya kata-katanya, bukan lagu pembukaan, lagu pembuka. 2. Lagu persiapan persembahan, bukan lagu persembahan. Awas kalau salah. Ya. Lagu persiapan persembahan, bukan lagu persembahan. Yang ketiga, lagu pengiring komuni. Bukan lagu komuni. Lagu pengiring komuni. Yang ketiga. Yang keempat,
lagu penutup. Kalau ada tambah lagi sebelum doa penutup ada kadang-kadang ada lagu madah syukur. Kadang-kadang. Tapi sekarang kebanyakan sudah tidak pernah dinyanyikan, tidak pernah dipakai. Karena mungkin dirasa menghabiskan waktu begitu. Jadi ada 4. Nah, Anda harus mengerti betul 4 fungsi lagu ini. Syarat-syaratnya apa? Kalau salah seperti apa? Tugasnya apa? Fungsinya apa? Kriterianya apa? Karena 4 lagu ini penting. Kalau ordinarium kan gampang, tinggal kita mau misa pakai ordinarium apa? Langsung tinggal milih. Misa kita 2, misa kita 4, misa raya, laudasion, dulu-dulu, te deum, keroncong diatonis, dan segala macamnya. Itu gampang sekali. Tetapi kalau kalau proprium itu kita harus milih. Harus milih. Kita harus mencari. Nah, mencarinya itu nanti kita akan belajar di pertemuan kedua. Lalu nanti ada tugasnya. Bagaimana cara memilih lagu untuk lagu pembuka, lagu persiapan persembahan, lagu iringan komuni, dan lagu penutup. Tugas kita nanti belajar memilih lagu proprium. Begitu. Ada pertanyaan? Saya, Pak. Jessica, silahkan. Ya, Pak. Berkaitan dengan lagu ordinarium, Pak. Kan kalau misalnya nih, Pak, perayaan Karis itu kita pilih lagu ordinariumnya tuh yang misa dolo-dolo kan, Pak. Nah, apakah mulai dari Kyrie-nya sampai nanti ke anak domba Allah itu tetap pakai dolo-dolo? Soalnya itu beberapa kali saya pernah ikut misa gitu kan, Pak. Misal di lagu Kyrie-nya itu pakai dolo-dolo. Terus tuh nanti tuh bisa-bisa di kudusnya atau di anak dombanya tuh pakai yang versi lain kayak keroncong gitu, Pak. Saya tanya ini kok beda gitu kan, Pak. Katanya tuh karena umat itu ada yang nggak tahu yang di dolo-dolonya, jadi makanya nggak apa diganti pakai keroncong. Itu apakah benar atau gimana, Pak? Ya. Jadi begini, memang tidak ada aturan baku. Tidak ada aturan baku. Tetapi pengarang lagu itu sudah membuat ordinarium itu 1 set. Contoh, lagu ordinarium keroncong diatonis. Karena memang misalnya mau pakai gaya keroncong. Nah, kalau tiba-tiba kudusnya pakai laudasion kan jadi lucu. Jelas ya. Ini soal selera musik. Jadi idealnya ya 1 set. Idealnya. Kenapa kok 1 set? Karena memang itu dikarang oleh orang yang sama. Dan gayanya sudah sama. Gayanya lagu, cengkoknya lagu itu dibuat sama. Kalau dicampur itu menjadi tidak, secara musikal menjadi tidak estetis begitu. Tetapi apakah kalau dicampur dilarang? Enggak ada yang larang juga. Tapi secara estetika, secara seni itu menjadi aneh gitu loh. Karena memang lagu itu diciptakan untuk gaya-gaya tertentu. Gitu. Jadi saya yakin misalkan di Kalimantan mungkin ada ordinarium dengan gaya lagu Kalimantan pasti ada. Nah, kalau coba dicampur dengan lalu tiba-tiba diganti ordinariumnya yang kudusnya gaya Jawa, gimana rasanya? Rasanya kan aneh kan gitu. Jadi kalau terjadi nanti ada umat yang tidak tahu, ya sebaiknya sebelum misa ada kesempatan apa? Belajar lagu baru. Belajar lagu baru. Jadi kalau ada ordinarium ternyata belum dikuasai oleh umat, sebaiknya sebelum misa ya paduan suara melatih umatnya, latihan bareng-bareng begitu. Itu selalu saya anjurkan. Jadi tidak ada kata salah dan tidak ya, tapi secara musik lalu menjadi manis atau tidak, indah atau tidak gitu. Seninya jalan atau tidak. Itu yang pertama.
Yang kedua, ada sebuah lagu yang sebetulnya bisa kita ganti yang lain. Tetapi dalam pengalaman saya di Jawa Timur minimal, di Kesupanan Surabaya, saya jarang menemukan. Apa itu? Lagu iringan pemecahan roti. Ya. Di dalam MKRST ada lagu iringan pemecahan roti. Lagu itu bisa dipakai lagu Anak Domba Allah. Tetapi Anda sebetulnya juga bisa pakai lagu yang lain. Contohnya apa? Di puji syukur kita ada lagu Tuhan tak layak aku. Tuhan tak layak aku. 418. PS 418. Ini masuk golongan lagu pecahan roti. Lihat di atas ya. Di puji syukur Anda nanti lihat di atas. Itu ada ini jenis lagu apa? Lagu untuk apa? Ini lagu pecahan roti. Anak Domba Allah itu lagu pecahan roti, iringan pecahan roti. Lalu lagu Tuhan tak layak aku juga sama. Tuhan aku tidak layak. Tuhan aku tidak layak. Ya ini 419 ini juga lagu pecahan roti, iringan pecahan roti. Tiada aku pantas. Tiada aku pantas. Ini juga. Jadi ini bisa dipakai. Sampai lagu nomor 423, aku rindu akan Tuhan. Ya. Jadi sebetulnya kalau tadi kasus yang kedua saya jelaskan, ordinarinya sudah Kyrie, Gloria, Kudus sudah sama. Pakai misa kita 2. Domba Allahnya pakai lagu yang lain tapi bagian pecahan roti boleh enggak? Boleh. Boleh karena memang ada. Karena lagu Anak Domba Allah itu hanyalah lagu iringan pemecahan roti, iringan. Tidak dipakai pun enggak apa-apa. Kalau belum jelas, lihat di video saya menjelaskan soal lagu iringan pemecahan roti. Begitu ya, Jessica. Saya menambahkan yang tidak kamu tanyakan, karena memang bisa dibuat sebetulnya. Artinya di Anak Domba Allah diganti dengan lagu lain yang sama fungsinya. Begitu. Oke, moga-moga jelas. Yang lain? Saya mau tanya lagi. Silahkan, Suster. Ini kan di Puji Syukur kan ada juga lagu pemecahan roti. Jadi ada Aku Rindu Akan Tuhan. Ya. Kan lagu ini dipakai untuk mengiringi komuni. Apakah boleh? Untuk lagu? Di Puji Syukur kan ada juga pemecahan roti. Nah, kata Bapak tadi kalau pemecahan roti itu bisa diganti dengan anak domba. Nah, di sini ada saya temukan pemecahan roti Aku Rindu Akan Tuhan. Biasanya umat itu atau anggota KOR menggunakan untuk mengiringi lagu komuni. Apakah boleh begitu, Pak? Boleh. Kalau untuk lagu komuni tidak apa-apa. Tetapi kalau dipakai untuk iringan pemecahan roti juga boleh. Begitu. Terima kasih, Pak. Oke. Yang lainnya? Ada pertanyaan lagi? Any question? Daniel, silahkan. Di aku apa?
Pak, Daniel dulu. saya ingin bertanya tentang biasanya kan sesudah komuni itu kalau biasanya kan ada lagu komuni, tapi kalau nggak ada itu biasanya hanya iringan melodi instrumen itu. Apakah diperbolehkan? Lalu terkadang juga ada beberapa paduan suara yang menyanyikan lagu pramisa. Jadi sebelum lagu pembukaan itu ada lagu pramisa. Itu apakah ada aturannya? Lalu apakah setiap keuskupan itu mempunyai kebijakan pastoral tentang musik liturgi itu? Terima kasih, Pak. Ya. Ada 3 pertanyaan tadi ya. Iya, Pak. 1 lagu pramisa, yang kedua soal yang pertama tadi apa yang kamu katakan? Instrumen sudah komuni. Instrumen sudah komuni. Lalu yang ketiga soal peraturan musik liturgi. Baik. Yang pertama saya jawab untuk lagu pramisa. Lagu pramisa itu bebas. Boleh. Tetapi ada lagu-lagu pramisa yang tidak boleh dinyanyikan. Atau bahasa saya ndisi lakon dalam bahasa Jawa. Mendahului yang seharusnya belum terjadi. Contoh, misa malam Natal, vigili Natal. Karena umatnya banyak, kornya pengen tampil gitu ya, nyanyi. Nyanyinya lagu contoh aja lah, contoh. Lagu Natal. Bukan Malam Kudus. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, sebelum misa vigili Natal. Enggak boleh. Loh kok bisa? Lah wong Yesusnya aja belum lahir kok. Misa aja belum nih. Gitu loh. Jadi kan harus nunggu. Nyanyinya itu harus nunggu. Nunggu apa? Nunggu saatnya. Saatnya itu apa? Ya tadi, ya misa dulu. Artinya ada maklumat dulu, baru Yesus lahir kan begitu. Jadi harus tahu waktu. Sebelum malam Natal, sebelum misa vigil Natal, jangan nyanyi lagu Natal. Itu DCI, artinya mendahului perayaan Ekaristi. Yang kedua, ini kasus pernah terjadi di paroki saya. Malam Paskah, vigili Paskah. Paduan suaranya bagus, nyanyi Halia Hedel. Sebelum perayaan vigili Paskah, romonya langsung lari dari pastoran. Stop, menghentikan kornya. Kenapa? Yesusnya belum bangkit. Ya. Boleh nyanyi lagu pramisa. Tetapi harus tahu diri. Tahu masanya apa. Ini pernah kejadian. Itu. Lalu saya mau menjelaskan tambahan yang lain lagi. Kita ini sering dalam masa Prapaskah menyanyikan lagu yang mendahului. Lagu yang harusnya bukan saatnya. Contoh, lagu Prapaskah. Ini. Kepala yang berdarah tertunduk dan sedih. Ini lagu apa? Ini lagu apa, saudara-saudara? Cuma tahu. Ini lagu sengsara. Ya.
bukan lagu pertobatan. Bedakan lagu pertobatan, Prapaskah, dengan lagu sengsara. Kita ini masih Prapaskah kok belum sengsara, kok udah nyanyi lagu ini. Kecuali ada jalan salib. Silahkan dinyanyikan lagunya. Tapi kalau Prapaskah lagunya pertobatan, hanya debu, lah itu jelas pertobatan. Kan begitu. Jadi harus Anda tahu, kapan sih kita memasuki minggu sengsara? Anda tahu kapan kita masuk minggu sengsara? Kapan? Minggu sengsara itu kapan? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu? Tere tahu enggak minggu sengsara itu kapan? Saya Pak. Ali, kapan minggu sengsara itu? Minggu Palma Pak. Mulai minggu Palma. Ya. Bacaan-bacaan mulai peristiwa sengsara. Nah itu silahkan mulai nyanyi lagu-lagu sengsara. Kalau sekarang ini masih masa Prapaskah, jadi lebih baik nyanyi yang dosa-dosa pertobatan begitu, ya. Kecuali kalau pas jalan salib, silahkan nyanyi lagu sengsara. Karena memang yang direnungkan misterinya itu. Jadi milih lagu itu ya gampang-gampang susah gitu. Jangan sembarang milih lagu. Apalagi ini yang seringkali terjadi keliru. Lagu penutup masa Prapaskah, penutupnya Yesus Tuhanku, mana cahayamu, mana gerangan. Ini sudah pulang misa, ite misa es, pergilah engkau diutus. Malah sedih-sedih. Meskipun ini perayaan Prapaskah, setelah misa lagunya perutusan. Bukan lagu sedih. Mari kita merenungkan lagu penutup Ekaristi. Wow gitu loh. Itu nggak bener itu. Psikologinya misa nggak bener. Karena lagu penutup itu lagu perutusan. Orang setelah bersatu dengan Kristus, merasakan Kristus sebagai sumber dan puncak hidupnya, membawa seluruh beban hidupnya pada Kristus, diutus untuk mewartakan. Nah, mewartakan kok sedih. Ini. Nah, nanti maka Anda harus belajar milih lagu. Kalau Anda tidak milih lagu dengan benar, wow, itu nanti bahasa saya lagu yang harusnya penutup jadi kebalik-balik itu nanti. Ya. Jadi setiap kali misa penutupan itu lagunya lagu yang gembira. Tidak harus sangat gembira ya, tapi maksudnya perutusan. Karena memang kita diutus. Setelah pergi itu kan pergilah engkau diutus kan begitu kan. Ite misa es dan begitu. Ya. Ini soal lagu pramisa. Lalu soal instrumen komuni ya pada saat komuni. Apakah boleh pada saat komuni tidak ada lagu? Boleh. Instrumen saja boleh. Nah, catatan saya begini. Ini untuk kebiasaan kita. Justru yang ideal dalam perayaan Ekaristi ketika komuni adalah setiap kali orang paduan suara memberi waktu untuk yang namanya saat hening. Saat hening. Jadi kalau itu instrumen, itu berarti orang diberi waktu untuk hening. Ya. Diberi waktu untuk hening, berdoa secara personal kepada Tuhan. Tapi instrumennya live ya, jangan ya rekaman ya. Itu catatannya. Instrumennya live, jangan instrumen rekaman. Kecuali kalau itu misa sambil retret begitu ya, itu beda lagi. Konteksnya beda lagi. Karena bisa jadi setelah komuni lalu ada meditasi 1 jam begitu. Tapi kalau itu misa biasa sebagai instrumental, artinya live gitu. Nah, kalau dalam kondisi biasa pakai nyanyian, jangan pernah lupa memberikan saat hening.
sehingga umat bisa berdoa secara pribadi, bersyukur kepada Tuhan atas komuni yang diterima. Ini soal lagu iringan komuni. Yang ketiga, soal peraturan musik liturgi. Jadi kalau ditanya, siapa sih penanggung jawab liturgi di sebuah gereja? Jawabannya adalah pastor paroki. Ya. Penanggung jawab liturgi adalah pastor paroki. Kalau pastor paroki ngomong, tolong lagu ini diganti karena lagu ini tidak sesuai dengan liturgi, ya harus ikut. Loh kenapa? Karena dia yang tanggung jawab. Dia bosnya. Maka beberapa kali terjadi sekarang ini, ketika mau kur manten, kurnya disuruh ngomong daftar lagunya dulu. Nanti rombongan nyureti, ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini boleh. Karena penanggung jawab liturgi pertama adalah pastor paroki. Maka setiap kali kita membuat inovasi liturgi atau apapun, itu harus sepengetahuan pastor paroki. Nah, pastor paroki itu mengemban wewenang sebagai gembala di parokinya berdasar pada uskup. Maka akhirnya pastor paroki juga harus ikut aturannya uskup. Maka di setiap keuskupan biasanya akan berkembang yang namanya pedoman-pedoman liturgi masing-masing yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi keuskupan. Ya. Jadi setiap daerah biasanya punya aturannya sendiri. Nah, biasanya itu ada pada keuskupan dengan aturan dari Bapak Uskup yang biasanya dibuat oleh komisi liturgi keuskupan. Jadi setiap keuskupan bisa berbeda. Bisa berbeda. Ambil contoh misalkan. Di Keuskupan Surabaya kita tidak bisa ada misa tahun baru Imlek gitu ya. Tahun baru Jawa, tahun baru Suro, misa tahun baru Suro tidak ada. Tapi kalau Anda masuk Keuskupan Agung Semarang, Imlek ada misa tahun baru Imlek boleh tidak? Boleh. Uskup katakan boleh. Misa tahun baru Jawa, satu Suro boleh tidak? Boleh. Itu ya. Itu Anda bisa melihat perbedaannya. Di Semarang misalkan, apakah bisa imam pakai kasulah tapi pakai pakaian Jawa? Ada izinnya, boleh. Yang penting tidak pakai keris. Maka di Ganjuran, imam bisa dengan pakaian Jawa, lalu tinggal pakai stola. Di Surabaya tidak boleh. Karena aturan keuskupannya begitu. Jadi musik pun juga begitu. Jadi ada aturan-aturan yang diberlakukan pada masing-masing keuskupan dan itu bisa berbeda-beda. Begitu. Ya, menjawab pertanyaan Daniel tadi. Semoga cukup jelas. Jelas, Pak. Oke, yang lain silahkan kalau ada pertanyaan. Tadi ada mau tanya kelihatannya. Ibu tadi, Juliana Timbu. Ada pertanyaan tadi? Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Handi bertanya. Mau tanya udah kejawab, Pak. Oke. Yang lain? Ada yang terlempar 2 orang, 3 orang. Sorry. Jelek, Pak. Tadi saya juga terkeluar.
Ya. Ada yang terlempar 4 orang kalau jalan. Ada lagi pertanyaan enggak? Enggak ada, aman. Apakah Anda merasa ada pertanyaan misalkan tentang Ekaristi kita di masa pandemi? Kok lagunya tinggal 3 sih? Begitu. Ada pertanyaan enggak? Saya Pak. Ya, silahkan. Ini kan tentang instrumen liturgi Pak. Apakah hanya boleh memakai orden saja Pak kalau ketika misal Pak? Terima kasih. Oke. Begini, saya akan bicara bahasa aturan dulu ya, aturan. Ya, kalau idealnya itu alat musik yang diizinkan di gereja itu 1, orgel. Orgel itu yang kalau kita punyanya di Semarang, Gedangan, Paroki Gedangan, sama di Jakarta, di Katedral Jakarta. Itu orgel. Kalau yang lainnya itu yang organ aja, harmonium aja. Idealnya orgel. Itu yang ideal. Kalau Anda ikut streaming di Vatikan, itu alat musiknya orgel aja. Tetapi juga boleh pakai piano. Boleh, tapi tidak sangat ideal, tapi boleh. Lalu pakai orkestra juga boleh. Hanya problemnya adalah boleh enggak pakai campur sari. Boleh enggak pakai lagu dangdut begitu. Alat musik dangdut begitu. Ya. Kalau para komisi liturgi tidak pernah mengizinkan lagu-lagu yang dengan musik dangdut, campur sari, enggak boleh. Yang boleh standar adalah organ, kedua orkestra, lalu piano, gitar masih boleh. Karena tidak terlalu merusak. Maksudnya gitar akustik. Pakai band boleh enggak? Ini pengalaman ya. Saya sekarang bicara pengalaman. Ya memang dosen saya liturgi saya dulu mengatakan tidak boleh. Tapi karena kami ini kan ya maunya kreatif gitu ya. Maka kita pakai alat band, pakai lengkap, pakai gitar listrik, gitar bass, drum set dengan macam-macamnya itu kita pakai semua. Dan nggak ada yang marah. Oskopnya juga ada di situ di misa itu, nggak ada yang marah. Berarti kan nggak masalah. Ya. Bahkan kami pernah buat misa campur sari. Dengan kendangnya, dengan beberapa alat musik gamelannya, gongnya dan segala macamnya kita pernah pakai. Juga tidak masalah. Bahkan di depan ketua komisi liturginya sendiri. Artinya dosen saya waktu itu. Juga nggak berani marah-marah. Hanya dikatakan idealnya begitu. Ya. Jadi kalau saya personally saya katakan silahkan mau pakai alat musik apapun. Yang penting alat musik itu membantu kita untuk bersatu dengan Tuhan. Tetapi mohon maaf kalau nanti Anda ketemu uskup-uskup yang cukup puritan, ya tahu dirilah gitu ya. Tahu diri, Anda harus tahu diri. Jadi ini soal apa ya? Pinter-pinternya kita bermain di tengah situasi begitu. Ya. Saya saja waktu itu pernah membuat EKM di Gereja Kota Baru Jogja ya. Kita pakai teater yang namanya apa ya?
Yang namanya sepeda motor masuk gereja, oke. Nggak apa-apa. Tapi itu kan dimensi nanti variasi liturgi, artinya bagaimana kita berkreasi dengan liturgi. Tapi untuk yang standar, oke lah pakai gitar, pakai piano, pakai keyboard, pakai organ itu silahkan. Kalau pakai band ya jangan sering-sering, nanti diprotes orang nanti. Begitu. Tapi kalau misal OMK tapi tidak pakai band kok rasanya aneh kan begitu ya. Kan begitu. Itu guys ya. Jadi harus tahu diri, tahu situasi juga ya. Tetapi kadang-kadang kita juga harus berani melawan arus sedikit lah, supaya tidak bosan misalnya kan begitu. Oke Pak, terima kasih Pak jawabannya Pak. Ya. Yang lain? Biasanya alat musik daerah diizinkan. Alat musik daerah biasanya malah dianjurkan. Jadi kalau di masing-masing daerah ada alat musik daerah, itu lebih sering dipakai. Di Kelepu ada gejok lesung, itu bisa dipakai untuk ngiringi bernyanyi. Begitu di Saratan itu juga ada dongkrek atau apa saya lupa ya. Itu juga bisa dipakai untuk ngiringi lagu misa. Tapi yang selalu problematis itu alat dangdut itu loh. Band itu loh, itu problematis biasanya. Begitu. Yang lain? Atau cukup? Ada lagi Pak saya Pak. Silakan. Saya. Nah kan ini kan pengalaman saya ngiringi ke Pak Misa keroncong OMK Pak. Muda. Nah itu apa di ordinariumnya itu katanya Romo Paroki itu tidak boleh dibawakan secara keroncong. Apakah itu apa memang aturannya seperti itu atau bagaimana? Terima kasih Pak. Coba diketik saja ya, karena tadi ada delay. Suaranya itu ada ekonya. Oh ya Pak. Oh ya Pak. Saya ketik dulu ya Pak ya. Ah ini jelas ini malahan kalau ini. Oh ya, gini Pak, saya ulangi pertanyaannya. Kan dulu kan saya pernah ikut EKM, ikut ngiringi EKM gitu Pak. Betul. Pada waktu itu temanya keroncong. Nah, kan ada beberapa lagu ordinarium, kayak kalau nggak salah itu ada lagu ordinarium itu yang pakai keroncong. Ya. Nah, itu kata Romo Paroki saya itu tidak boleh dibawakan. Itu apakah kalau kita nekat membawakan itu apakah menyalahi aturan atau tidak? Seperti itu, Pak. Ya. Ya itu ya. Jadi begini. Lagu-lagu itu kan mendapatkan nihil obstat. Lagu-lagu itu mendapatkan nihil obstat. Jadi kalau Anda membaca buku puji syukur, ya, selalu akan ada nihil obstat dan imprimatur. Selalu ada di sini nih. Ada Uskup Sutrisno Atmoko, lalu nihil obstatnya, lalu imprimatur Uskup Emeritus Blasius Pujo Raharjo. Ini di puji syukur. Saya cek di Mada Bakti dulu ya, karena yang punya apa namanya Orsidarium keroncong itu punyanya Mada Bakti. Bentar. Kalau di Mada Bakti yang saya miliki,
Ini tahun 2001 cetakannya. Ada imprimatur dari Uskup Suharyo, Uskup Agung Semarang. Nah, kalau kita ketemu sebuah buku yang sudah dapat nihil obstat imprimatur, ini berarti dia tidak punya masalah. Nah, apalagi di buku doa dan nyanyian. Maka, kalau Anda nanti ketemu yang terbaru, misalkan ya, apakah keroncong dilarang atau tidak? Ya ternyata di bukunya Madabakti lagu keroncong masih ada. Di bukunya PML. Sebentar, ini keroncongnya apa ya? Saya lihat dulu keroncongnya. Misalkan Tuhan kasihlah kami keroncong diatonis Madabakti 186. Tuhan, Tuhan kasihlah kami, Tuhan, Tuhan kasihlah kami, Kristus, Kristus kasihlah kami. Nggak ada syair yang aneh. Nggak ada syair yang aneh. Saya lari ke kemuliaannya, 201. Bisa keroncong diatonis ya. Kami menyembah di Kau. Ada juga. Jadi sekarang begini. Selalu panduannya pada nihil obstat dan imprimatur. Kalau ada lagu yang di-ban, harusnya di buku-buku umat ya tidak ada. Maka ini juga saya akan menjelaskan perdebatan yang pernah terjadi di Keuskupan Surabaya juga. Ada romo yang ada umat yang mengatakan lagu ordinarium tertentu dari puji syukur tidak boleh. Terus saya tanya ke mahasiswa yang waktu itu ditanya, lah buku ini bukunya siapa? Yang izinkan buku ini terbit siapa? Kan sudah ada nihil obstat dan imprimaturnya. Kalau lagu-lagu yang ada di buku, sebuah buku umat, buku nyanyian umat, itu ternyata sudah mendapat nihil obstat dan imprimatur, berarti isinya kan beres. Itu. Tapi tentu saja Anda harus ngecek yang terbaru ya. Karena yang saya miliki tahun 2001, bisa jadi tahun 2020 buku yang terbaru Madabakti atau Puji Syukur sudah tidak ada lagi itu bisa jadi. Jadi selalu cek yang terbaru. Kalau di buku yang terbaru nihil obstatnya masih ada, imprimaturnya masih ada, berarti lagu itu ya sah-sah saja, beres. Karena sebuah buku, entah Madabakti, entah Puji Syukur, ini harus dicek. Nggak bisa terbit sembarangan. Ya. Maka kalau sampai ada yang mempertanyakan ya, kita tanyakan lagi ke bukunya. Di buku itu ada imprimaturnya enggak? Ada nihil obstatnya enggak? Nihil obstat berarti tidak ada masalah. Nihil obstat. Imprimatur berarti izin untuk terbit. Untuk buku-buku gereja. Karena tidak hanya keroncong ya, tapi nanti ada lagi yang juga yang di-ban. Saya pernah dengar Laudasion atau apa begitu. Tidak boleh. Tapi kok di Puji Syukur kok sampai hari ini masih ada. Dan Puji Syukurnya juga dapat imprimatur di obstat begitu. Jadi menurut saya itu patokan dasar. Begitu Gats ya. Karena kadang-kadang ya pola pikirnya bisa beda-beda. Kalau memang sebuah lagu di-ban, pertanyaannya sederhana. Surat edaran dari Komlit mana? Atau dari uskup mana? Itu harus ada. Kalau memang ditolak, mana suratnya? Resmi dong. Mau membuat buku aja resmi kok dengan imprimatur kok. Begitu. Ya. Jadi pertanyaan selalu mana data resminya? Mana surat dari Komlit masing-masing keuskupan yang mengatakan lagu yang ini di Madabakti atau di Puji Syukur nomor sekian nggak boleh dipakai. Alasannya pasti dijelaskan. Tapi kalau hanya katanya begini dan begitu itu bagi saya kok ya patut dipertanyakan begitu. Begitu Gats ya, karena bukan hanya soal lagu keroncong tapi ada lagu lain juga yang dibegitukan.
Oke Pak, terima kasih penjelasannya. Oke, ada lagi pertanyaan atau sudah cukup jelas? Cukup jelas, Pak. Aman? Kalau aman kita bisa mengakhiri. Tapi sebelum kita foto dulu. Saya tak screenshot dulu. Supaya nanti bisa jadi bukti kehadiran. Kita ini ada yang terlempar, tadi sempat masuk 30, sekarang tinggal 24. Silakan di videonya dibuka tapi di mute. Saya screenshot dulu. Di mute supaya tidak bergerak, supaya posisinya tidak bergerak. Videonya dibuka ya. Dan nanti kalau ada apa-apa saya punya data itu. Doni, bisa videonya dibuka? Yohanes, bisa dibuka videonya? Oke. Oke. Cukup. Oke, terima kasih. Oh, baru hidup kamu. Bentar, diulang. Saya ulang. Aku ya. Cukup, terima kasih suster teman-teman sekalian. Nanti akan saya upload lagi video berikutnya. Tolong setiap kali mau pelajaran, video saya ditonton dulu. Ya. Supaya nanti ketika kita di kelas sudah punya bayangan begitu. Sehingga kelas menjadi lebih interaktif. Bisa lebih menarik begitu. Oke, terima kasih. Selamat siang. Selamat berakhir pekan. Tetap jaga kesehatan. Selamat siang, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Selamat siang, Pak. terima kasih Pak. Selamat siang. Mari. Siang, Pak. Siang. Makasih, Pak. Siang, Pak. Yuk. Makasih, Pak. Mari.